Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismaniati dari kelas 2C, Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Pendidikan Jasmani dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam, Tinjauan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan Islam pada dasarnya memproyeksikan dan memproduk insan yang kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam segala hal. Untuk meraih tujuan, maka realisasinya harus sepenuhnya bersumber dari cita-cita yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Jadi dapat dipahami bahwa pendidikan Islam pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang bertujuan. Tujuan proses perkembangan itu secara alamiah adalah kedewasaan atau kematangan, sebab potensi yang dimiliki oleh manusia secara bertahap berjalan secara alamiah menuju kedewasaan dan manusia yang memungkinkan. Ini merupakan suatu masalah dalam proses perkembangan manusia, karena setiap manusia memiliki potensi dan kehidupan sosial yang berbeda. Islam sebagai misi rahmatan lil alamin sangat menekankan agar manusia melaksanakan amanahnya untuk menggerakkan segala potensinya karena ia sebagai khalifah di bumi. Amanah itu ialah bagaimana manusia mampu memahami rahasia ilahi yang tersimpan di balikan alam jagat raya ini. Untuk itulah, sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, Allah menitipkan akal untuk berpikir, menitipkan hati untuk berbudi, dan menitipkan jasmani untuk berkreasi sehingga mampu menemukan rahasia di balik ciptaannya. Dalam Islam, pendidikan jasmani itu tidak kurang pentingnya dari pendidikan lain, karena dalam perspektif pendidikan Islam manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu fisik atau jasmani dan non-fisik atau ruhani. Jasmani dan ruhani merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berhubungan serta berpengaruh, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dua aspek ini untuk mencapai tujuan, fungsi, dan tugasnya, dan di akhirat manusia dibangkitkan oleh Allah di akhirat dengan dua aspek ini juga untuk menerima segala balasan baik dan buruknya. Pendidikan jasmani dalam Islam. Pendidikan jasmani terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan jasmani. Dalam makna yang sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai upaya manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didik berarti hal, perbuatan, cara, dan sebagainya. Mendidik bermakna memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan jasmani adalah tubuh atau fisik manusia. Namun yang dimaksud dengan jasmani di sini bukan hanya badan saja, tetapi manusia seutuhnya yang terdiri dari fisik yang berdampak pada non-fisik, karena antara jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Pendidikan jasmani merupakan satu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematis untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan dan pembentukan watak serta nilai dan sikap yang positif bagi warga negara dalam mencapai tujuan pendidikan. Sarifuddin 1992. Dari sudut pandang Islam, istilah jasmani dalam Al-Quran ternyata terdapat penjelasan tentang jasmani. Kalimat tersebut dalam Al-Quran dengan frekuensi yang bervariasi. Adapun kalimat tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan perintahnya daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan perintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya, lagi yang maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Berdasarkan ayat yang tadi sudah dijelaskan, bahwa jasmani disebut dengan jisim atau jasad,
pengertian jasmani sebagaimana telah dijelaskan Islam, tetapi berintegrasi dengan ruh. Kesatuan jasmani dan rohani manusia itulah yang disebut manusia hidup di dunia. Suatu tujuan yang diharapkan Islam dalam pendidikan jasmani adalah senantiasa menjaga dan memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh, sehingga dalam proses pendidikan tercantum pengembangan potensi manusia dan pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh. Muhajir 2004. Sebagian besar ahli pendidikan bersepakat tentang pentingnya bermain dan bergerak, serta perannya dalam menumbuhkan potensi anak, baik jasmani, intelektual, tingkah laku, maupun sosial. Di antara manfaat pendidikan jasmani adalah yang pertama, nilai-nilai jasmaniah atau fisik. Permainan atau olahraga yang efektif merupakan suatu yang mendesak bagi pertumbuhan otot-otot anak. Melalui permainan ini akan belajar berbagai keterampilan. Adnan Hasan Salih Baharis menyebutkan bahwa permainan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menumbuhkan dan mengarahkan potensi jasmani. Permainan anak akan menghasilkan kemampuan-kemampuan bergerak, melompat, lari, memanjat, dan kegiatan-kegiatan jasmani lainnya. Baharis 2001. Yang kedua yaitu nilai-nilai akhlak atau moral. Melalui permainan ini bisa belajar dasar-dasar konsepsi mengenal salah dan benar. Sebagaimana juga ia belajar mengenal sebagian dari timbangan-timbangan akhlak seperti keadilan, kejujuran, amanah, menahan diri, serta spirit sportivitas. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kreativitas atau inovasi. Melalui permainan, ia juga bisa mengekspresikan potensi-potensi kreativitasnya serta mengeksperimenkan gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu nilai-nilai personalitas melalui permainan. Ia bisa menyiapkan banyak hal mengenal personalitas dan identitas jati dirinya. Seperti ia bisa menyiapkan banyak hal mengenai personalitas dan identitas jati dirinya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai personalitas melalui permainan. Ia bisa menyiapkan banyak hal mengenal personalitas dan identitas jati dirinya. Seperti mengetahui tentang kemampuan dan kecakapannya dengan cara berinteraksi dengan teman-teman lain dan membandingkan mereka dengan dirinya. Di samping itu, ia juga bisa belajar berbagai persoalan dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi setiap individu berkewajiban untuk menjaga badannya dari suatu yang dapat mengganggu jasmani dengan melalui berbagai cara agar jasmani tetap terjaga dan sehat. Di antaranya berkaitan dengan makan, minum, dan tidur. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pendidikan jasmani, perspektif filsafat pendidikan Islam. Pembentukan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh dimensi ruh yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dimensi jasad. Dalam perspektif ini, jasad pada hakikatnya adalah wahana berkalutnya dorongan atau keinginan-keinginan ruhiyah manusia. Al-Rasyidin 2017. Dilihat dari peserta didik, perspektif filsafat jasmani, setiap peserta didik harus mampu mentazkiyah tubuhnya dari kotoran, najis, makanan dan minuman yang haram, serta dosa-dosa fisik lainnya. Peserta didik harus menjaga agar setiap kebutuhannya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, semuanya diperoleh lewat cara-cara yang halal dan bersih. Itulah pentingnya setiap orang tua memberikan nafkah yang halal, baik benda maupun cara memperolehnya kepada anak-anaknya, agar mereka kelak mudah menuntut ilmu pengetahuan. Dan orang tua juga harus memilihkan lingkungan hidup yang bersih bagi anak-anaknya agar mereka tidak tercemari oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang berkembang di sekitar lingkungannya. Al-Rasyidin 2017. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.